Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pasha di kanal PBSI. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat kanal PBSI yang selalu setia mendukung program kami ini. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber dari Prodi Biologi. Namanya Mbak Naomi. Selamat datang Mbak Naomi di kanal PBSI. Ya, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu sekalian menyapa rekan-rekan sahabat Iki Budiotomo yang ada di rumah. Silakan Mbak Naomi. Halo teman-teman semua dari kampus Iki Budiotomo Malang. Perkenalkan, nama saya Naomi Dodumadi. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Terima kasih Mbak Naomi sudah menyempatkan waktu ya hadir di kanal PBSI. Awal mula dapat informasi diundang kanal PBSI gimana kesannya? Lumayan deg-degan. Deg-degan. Iya, soalnya nggak suka saya kalau buat video atau kayak gimana. Pokoknya paling nggak suka tampil depan umum aja, nggak pede. Hari ini berusaha untuk memperbaiki ya. Berusaha banget. Ya, saya awalnya menghubungi Pak Kaprodi, Pak Susandi dari Kaprodi Bahasa Indonesia. Mbak Naomi sengaja saya datangkan karena rekan-rekan atau sahabat kanal PBSI dan semua keluarga besar Iki Budiotomo Malang perlu sahabat semua ketahui bahwa Mbak Naomi ini adalah salah satu ketua kelompok PKM tahun 2020 yang proposalnya didanai ya Mbak Naomi. Nah, itu sebabnya saya hadirkan di sini agar Mbak Naomi bisa berbagi pengalaman dan berbagi cerita juga mengenai PKM untuk sahabat Iki Budiotomo semua yang di sini Mbak Naomi ya. Dan alhamdulillah dari Pak Kaprodi Bahasa Indonesia berhubungan dengan Pak Kaprodi Biologi. Terima kasih juga untuk Kaprodi Biologi yang sudah merekomendasikan Mbak Naomi sehingga bisa berbagi pengalamannya di sini. Mbak Naomi itu aslinya mana Mbak? Oh, saya aslinya dari Sumba Barat, Lamboya. Sumba Barat, Lamboya. Sama seperti Mbak Arin kemarin mungkin ya? Iya, tapi dia Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Semester berapa ini? Masuk 7. Masuk 7. Selama di Malang, kesan-pesan apa yang Mbak Naomi dapatkan sebagai anak rantau tinggal di Malang? Kesan-pesannya Banyak sih. banyak ya? Ya, soalnya suka dukanya ada di tanah rantau itu banyak sekali. Maksudnya bukan dilihat dari segi ekonominya atau bagaimana, tapi terpisah dengan keluarga itu sangat sulit ya, karena memang dari kecil itu nggak bisa dari keluarga. Jadi kayak nggak tahu juga sih, mungkin karena sejak numpangnya saat SMA, jadi lumayan kuat gitu. Waktu SMA dulu juga Iya. jauh dari orang Iya, tua? jauh dari orang tua. Saya kan dari Kabupaten Sumba Barat, saya sekolahnya di Sumba Tengah gitu. Jadi udah jauh, bahkan pulang aja itu ditentukan oleh tempat tinggal, bilang pulangnya sekian ya, kayak gitu. Jadi tidak bisa pengen pulang ya pulang enggak ya, tapi disentuhkan juga. Jaraknya jauh juga ya dari Sumba Barat? Lumayan sih, tapi bisa ditempuh dalam ini 3 jam. Dengan jauh dari orang tua, ya tentu ada hal yang berubah dari Mbak Naomi sendiri ya, mungkin menjadi lebih dewasa. Pelajaran apa yang bisa Mbak Naomi ambil ketika Anda jauh dari orang tua? Yang pertama, kalau menurut saya sendiri, pelajaran yang bisa saya ambil itu berusaha membagi waktu. Maksudnya karena memang pada dasarnya ketika kita tinggal dengan keluarga, artinya semua makan minum semuanya kan ditanggung oleh keluarga dan dimasak oleh keluarga dan tinggal makan aja gitu kan. Jadi harus berusaha untuk masak sendiri apa segala macam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus berusaha, maksudnya kuat dan semangat dalam menjalani aktivitas. Kenapa? Karena menurut saya sendiri, kita ada di tanah rantau atau kita ada di Kota Malang itu kan bukan secara kebetulan gitu kan. Kita dikasih kesempatan untuk meraih apa yang kita cita-citakan dan kita didukung oleh mereka gitu. Jadi harus dimanfaatkan sebelum Harus mungkin memanfaatkan. Betul sekali, meskipun jauh dari orang tua, tapi ini adalah kesempatan ya. Artinya jangan sampai apa yang sudah kita korbankan dengan jauh dari orang tua justru malah kita sia-siakan ya, sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Luar biasa. Mbak Naomi, sempat nggak dalam keadaan merantau dan jauh dari orang tua sama tempat tinggal kampung halamannya itu merasa sedih gitu atau rindu gitu pengen pulang? Sempat nggak pernah merasakan itu? Tergantung, maksudnya saat-saat tertentu sih, tapi kebanyakan saya nggak terlalu sedih gitu. Kenapa? Karena saya tahu yang pertama itu kita kan harus kuat, maksudnya kita sendiri juga harus kuat. Kenapa? Karena kalau kita sakit gimana dengan keluarga kita yang
yang jauh dari kita gitu kan, mereka kan lebih sakit lagi memikirkan kita gitu. Jadi kalau rindu atau kalau lagi pengen ngobrol dengan keluarga gitu kan langsung telepon aja, jadi langsung tersampaikan gitu kan. Jadi kalau memang pengen pulang juga, kita juga harus melihat keadaan yang ada. Maksudnya ya keadaan yang saya maksud di sini segi ekonominya, apakah uangnya ada apa tidak. Jangan sampai kita pengen pulang tapi kita memaksakan keadaan untuk di sana juga harus berutang supaya kita bisa pulang gitu kan. Jadi harus sesuaikan ini dari sana mendukung atau tidak ya situasi dan keadaannya gitu. Oke, luar biasa ya. Ini yang saya salut ya dari sahabat-sahabat kita dari Sumba seperti Mbak Alin kemarin juga, ketegaran mereka ya dalam merantau ya. Ada memang mungkin perasaan di mana kita ingin pulang ya, sedih, tapi betul sekali kitanya yang harus menguatkan diri ya. Kalau kita merantau dikit-dikit ngeluh, telepon orang tua ini malah menyakiti keluarga yang di sana juga ya. Justru kita sebagai seorang perantau itu harus selalu memberikan kabar yang baik kepada mereka ya, meskipun dalam keadaannya di sini sakit betul. Jadi mereka di sana biar tidak terlalu memikirkan kita itu. Semangatnya itu yang perlu kita tiru ya. Dan saya juga cukup salut dengan Mbak Naomi, Mbak Arlin kemarin sebagai wanita istilahnya ya, karena saya juga kan pantau juga Mbak Naomi, saya merasakan itu gitu. Kadang ada yang sulit keluar dari kampung halamannya karena memang tidak mau berpisah ya. Tapi justru dengan kita merantau itu bisa mendidik kita untuk menjadi lebih mandiri ya, menghandle segala sesuatunya sendiri, menangani masalah, menyelesaikan masalah, dan kita akan lebih bisa memaknai arti kehidupan itu sendiri seperti apa ya. Berapa bersaudara Mbak Nomi? 6 bersaudara. Mbak Nomi yang ke? Sebenarnya sih mau bilang ketiga juga bisa, keempat bisa. Kenapa saya bilang ketiga? Karena kembar, keempat itu karena lahir di kemudian gitu. Oh, kembar. Ya. Kembarnya di mana? Dia di Sumba. Oh, di Sumba. Soalnya dianya terpengaruh dengan lingkungan gitu, jadi sekolahnya gitu. Cewek juga? Laki. Laki kembar. Nah, kalau yang kembar gitu tuh katanya sih memiliki intuisi yang kuat. Betul nggak sih Mbak Naomi? Kadang katanya kalau yang satu sedih, yang satu juga merasakan gitu. Iya. Betul ya? Iya, saya sih merasakan. Maksudnya ketika saya dengar kalau bapak, mama, adik-adik atau kakak-kakak yang lain sakit gitu, bagi saya sih kayak biasa aja gitu, kayak kasih motivasi untuk tetap kuat, harus jaga kesehatan apa segala macam. Tapi kalau saudara kembar saya yang sakit, nggak tahu kenapa kayak saya juga ikutan sakit gitu, kayak saya juga ikutan lemah gitu kan. Betul berarti ya, iya. Yang ada yang ngomong seperti itu ternyata memang benar ya. Jadi memiliki kedekatan yang lebih dibandingkan yang lain ya kalau saudara kembar. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang PKN nih, Mbak Nomi ya, sesuai dengan tema yang akan kita angkat hari ini, menjadi satu-satunya proposal yang didanai dari sekian proposal yang diajukan oleh Ki Budi Utomo. Bagaimana perasaannya? Tentunya yang pertama itu bersyukur ya, kedua itu bahagia. Kenapa? Karena bersyukur apa yang saya awalnya itu tidak pernah mengerjakan ya. Saya tidak pernah mengerjakan, bahkan sangat-sangat tidak mau mengerjakan, hanya saja dari prodi pendidikan biologi itu diharuskan gitu kan untuk mengerjakan. Jadi kayak terpaksa gitu kan mengerjakan hanya karena mengikuti UAS. Ternyata nggak tahu juga ini lagi gitu kan lolos. Terus yang buat saya tambah bahagia juga karena dari prodi biologi itu kan proposal kami kan nggak lulus. Maksudnya bukan nggak lulus, nggak termasuk dalam kategori juara. Kemarin kan sampai juara 3 setiap PKM-nya kan. Jadi kayak kaget juga sih kemarin, kaget kalau tiba-tiba gitu bilang lolos kan. Sempat nggak nyangka, nggak percaya gitu kan, tapi memang harus percaya karena memang sudah nyata gitu. Dari awalnya yang tidak mau sebenarnya, tapi karena ada keharusan dari prodinya sendiri untuk mengikuti PKN, justru malah jadi lolos ya. Ambil tema apa tuh kemarin? Temanya kemarin itu profil fingerprinting atau sidik jari pada populasi etnis Sumba Barat Daya pada mahasiswa IKIP Broto Malang. Itu tentang apa itu? Boleh ceritakan? Tentang sidik jari. Sidik jari, maksudnya seperti apa nanti menurut penelitiannya itu? Penelitian itu kami mengambil sampelnya itu dari saudara-saudara atau dari teman-teman kami dari Sumba Barat Daya. Jadi kami
tidak perlu lagi untuk pulang ke daerah asal untuk mengambil sampel, jadi bisa ambil di Kota Malang karena memang ada teman-teman kami yang kuliah di Kota Malang, tapi yang berasal dari Sumba Barat Daya gitu, jadi bisa diambil sampelnya untuk diteliti gitu. Yang diteliti itu fingernya. Iya, yang diteliti itu ada bentuk polanya di dalam. Bentuk polanya kan setiap pribadi itu kan setiap ya berbeda, bahkan kembar sekalipun juga kan berbeda. Betul. Jadi bisa dilihat bentuk polanya itu kayak gimana sih, maksudnya yang ini bagaimana. Terus ciri khasnya itu dari Sumba Barat Daya, ciri khasnya itu lebih dominannya kemana, bentuk sidik jarinya gitu kan. Makanya itu juga yang memotivasi kami untuk mengambil judul ini, karena bagi kami kayak unik gitu kan. Ya, sangat unik. Bahkan saya sendiri ketika membaca judulnya masih bingung, maksudnya ini ke arahnya kemana, dan itu yang membuat justru mungkin lolos Mbak Nomi ya, karena yang dicari itu memang terkadang yang belum pernah ada dan unik. Jadi kalau saya tangkap ini Mbak Nomi itu ingin meneliti fingerprint dari dari masyarakat Sumba, apakah ada kesamaan polanya atau emang ada pola tertentu gitu ya? Iya, maksudnya emang sih ada kesamaan pola, tapi tidak semuanya sama gitu kan? Apakah maksudnya yang lebih dominan itu lebih banyak ke pola yang A atau pola yang B atau pola yang C, ataukah bisa dari dua pola itu bisa lebih dominan atau gimana gitu? Yang kami maksudnya kayak jadikan perbedaan dari populasi etnis Sumba Barat Daya dan populasi kayak etnis suku-suku lain gitu. Jadi bisa juga dijadikan, apalagi kita tahu bersama bahwa dalam kampus IGI Budi Malang itu kan ada kampus multikultural gitu kan. Di Indonesia itu kan beragam gitu, berasal dari berbagai macam suku dan ras lah yang berbeda gitu kan. Jadi dari hal itu juga bisa dijadikan alat gitu kan, dan perbedaan yang ada untuk lebih saling menghargai. Betul. Ini menarik ya, sampai ke Mbak Nomi kepikiran sampai sedetail itu. Saya juga jadi berpikir, saya kan dari Sunda ya, dari Jawa Barat. Apakah memang maksudnya adakah pola Sunda mungkin gitu ya, pola Jawa, pola Sumba, ataukah Sunda pun atau Sumba pun berbeda-beda mungkin begitu ya? Ataukah dari Sumba itu, ternyata Sumba itu lebih dominan polanya A. Jadi bisa dipastikan dengan satu finger jari kita bisa mengidentifikasi kalau orang ini adalah orang mana, mungkin seperti itu ya, untuk melihat polanya. Enggak juga, soalnya dari ini pengambilan sampel yang kami lakukan kemarin, tidak saja maksudnya dari satu orang ambil satu jarinya aja, enggak, kami ambilnya kiri kanan maksudnya 5 gitu, jadi bisa dianalisis semua 10 jarinya setiap orang gitu. Progresnya gimana Mbak Nomi? Sudah sempat ngambil sampel dari beberapa? Sudah sempat dari kemarin. Ya. Sudah sempat diteliti belum? Belum sempat diteliti, soalnya kami kayak menyepakati gitu untuk ambil dulu datanya, nanti baru setelah datanya sudah lengkap, kami kan ambilnya sampelnya 70 orang. 70 orang, jadi setelah datanya semua sudah diambil, baru nanti sekalian diidentifikasi analisis gitu. Ya biasanya. Sebagai yang tadinya tidak memiliki target di PKM ini, bahkan ikutnya juga mungkin atas dasar sedikit pemaksaan ya, tapi pada akhirnya lolos. Nah, setelah masuk ke dunianya itu sendiri, melakukan prosesnya dan pada akhirnya terpilih, PKM-nya didanai. Menurut Mbak Nomi sendiri, apa sih manfaat kalau kita ikut PKM itu? Mungkin biar bisa ke teman-teman yang lain. Manfaatnya sih banyak sekali bagi saya. Maksudnya karena memang dilihat dari PKM itu sendiri kan program kreativitas mahasiswa itu kan, jadi mahasiswa itu dianjurkan maksudnya ditantang untuk mengeksplor apa yang ada pada dirinya, maksudnya kan untuk jangan tinggal di zona nyamannya gitu kan, jadi supaya mengeksplor apa yang ada pada dirinya, maksudnya mencoba dunia luar, gimana sih mencoba hal-hal baru gitu. Yang pertama itu, yang kedua setelah lolos kemarin dan tahap pengerjaannya juga sangat bersyukur ya. Kenapa? Karena kami juga kayak ini kan, yang PKMP itu kan sudah masuk kayak cara-cara itu kan sudah deskripsi, jadi kayak lebih detail lagi, lebih rinci lumayan gitu kan. Banyak sih manfaatnya sebenarnya, tergantung dari kita sendiri menanggapinya bagaimana. Ayo yang lainnya ya, kita contoh nih Mbak Nomi ya, dari PKM itu kita banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Kita jangan dulu berpikir juaranya dulu atau didanainya dulu ya Mbak Nomi, tapi
prosesnya. Ya, setiap orang kan pasti memiliki ide. Nah, apa salah? Tidak ada salahnya ide tersebut kita tuangkan di PKM ini. Ya, kita tuangkan. Minimal kita bisa tahu cara penyusunan proposalnya. Kemudian bagaimana cara kita mendiskusikan ide tersebut, ya. Lalu bagaimana kita bekerja sama dalam tim, ya, belajar bekerja sama dalam tim. Masalah hasil ya kita serahkan kepada penilainya, ya. Karena Mbak Naomi pun tidak memiliki target untuk lolos, bahkan dari PKM independen dari prodi biologi sendiri tidak termasuk 1, 2, 3, tapi ketika dikirim ke pusat malah PKM-nya Mbak Naomi yang lolosnya itu, ya. Jadi saya menghimbau kepada semua, ya, mahasiswa IGB Priyotomo, jika nanti ada program PKM kembali, karena setiap tahun ini pasti ada, ayo kita kirim proposal sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak kita mengirimkan proposal maka kesempatan untuk bisa didanainya juga lebih besar, ya, Mbak Naomi. Baik, berapa kemarin pengajuan dana ke pusatnya Mbak Naomi? 12.500.000. 12.500.000 yang didanai 5 juta. 5 juta, ya. Tapi itu mungkin sudah ada antisipasinya, ya, dari dana yang diajukan sekian yang justru keluarnya jauh di bawah, hampir separuhnya dari yang diajukannya. Dan saya dengar-dengar juga untuk PKM yang tahun ini karena terkendala COVID juga, itu untuk semua kegiatan harus dirubah ke bentuk digital, ya. Ada kesulitan nggak kemarin sempat diskusi dengan pembimbingnya? Iya, lumayan. Tapi karena memang sampelnya kami harus mengambil sidik jari, tapi kami lakukan pendekatan dengan saudara-saudara kami yang berasal dari Sumba Barat Daya gitu. Tapi jangan lupa juga kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan, harus mengikuti gitu kan. Jadi kami membagikan masker ke teman-teman kami dengan membawa juga sanitizer gitu. Jadi sebelum melakukan ini juga protokol kesehatan harus diutamakan gitu. Iya, berbeda. Karena mau tidak mau kita harus menyentuh. Iya, harus ada kontak langsung, ya. Jadi tantangan juga, ya. Oke, luar biasa itu. Kemarin juga sempat ada beberapa kendala juga yang disampaikan oleh rekan-rekan dari kampus yang lain juga. Kalau mungkin seperti PKMK, ya, PKM GT mungkin masih bisa diterapkan dalam daring atau digitalisasi, ya. Tapi kalau penelitian memang mau tidak mau, kita tidak. Nah, sepertinya Mbak Naomi ini mau meneliti sidik jari, tidak bisa dengan daring. Tidak bisa. Jadi mau tidak mau kita harus terjun, tapi itu tadi betul harus tetap menjaga protokol kesehatan, ya, dengan memberikan masker dan hand sanitizer juga. Jadi sudah bisa dihandle lah, ya. Lumayan. Harapan kedepannya untuk PKM yang berjalan ini? Lancar aja sih sebenarnya. Maksudnya kita kan tidak bisa bilang harus targetnya ini enggak. Maksudnya dari proses yang ada kita kerjakan aja dulu, setelah dikerjakan hasilnya itu ya kita menyerahkan saja gitu kan. Yang penting kita maksimal. Yang penting kita sudah mengerjakan sesuai kemampuan kita gitu. Ada nggak sempat dari tim, berapa orang timnya Mbak Naomi? 3 orang. Mohon maaf kepada timnya Mbak Naomi, ini tidak bisa saya undang semua karena keterbatasan tempat. Harapan saya memang bisa saya undang satu tim, ya, tapi karena ya begini keadaannya sempit-sempitan. Jadi sementara saya hanya bisa mengundang Mbak Naomi sebagai ketua tanpa saya mengurangi rasa hormat kepada 2 rekan tim Mbak Naomi yang lainnya. Dalam perjalanan penyusunannya sempat ada perbedaan pendapat, cekcok atau apakah dengan tim itu? Atau lancar-lancar saja? Ya lumayan sih, soalnya saya dengan tim itu kerjasamanya itu kayak ini, kami kan membagi gitu kan, saya mengerjakannya yang ini, dianya yang anggota 1 ini, baru anggota 2-nya gini. Jadi kami sudah membagi ini materi, maksudnya yang harus kami kerjakan itu yang mana gitu. Jadi kami tentukan waktu untuk progresnya, kita harus menyelesaikannya kapan, untuk lanjutkan untuk menggabungkan file atau segala macam itu kapan. Jadi kerjasama dalam timnya kami itu sangat luar biasa sih bagi saya. Maksudnya tidak ada yang kayak hanya tinggal menerima gitu, nggak ada. Yang lama saja nggak ada. Ya harusnya memang seperti itu, ya. Berarti termasuk beruntung Mbak Naomi memiliki tim yang memang sadar akan kerja tim itu sendiri, ya. Dimana tim itu bukan hanya sekedar nempel nama sebagai anggota, tapi harus ikut serta semua, ya. Bahkan Mbak Naomi tadi bagus sekali membagi-bagi tugasnya, jadi semuanya bekerja. Nah, terkadang ada yang bilang proses tidak mengkhianati hasil, itu seperti itu.
ya, karena Mbak Nomi ini membagi-bagi, jadi semuanya bekerja, maka yang di atas juga melihat oh tim ini ternyata kompak, solid, dan semuanya bekerja. Makanya meskipun tidak menang 1-2 di prodi biologinya, justru yang terpilih adalah PKM-nya Mbak Naomi ya. Jadi kerjasama tim juga bisa kita pelajari dalam proses pembuatan PKM ini. Ada keinginan untuk mengembangkan lagi nggak dari PKM ini, dari topik PKM ini, karena menurut saya ini sangat menarik ya. Meskipun misalkan nanti mudah-mudahan saya doakan ini bisa masuk PIMNAS ya, karena sangat menarik. Tapi kalaupun nanti tidak terpilih, ada nggak keinginan untuk mengembangkan sendiri gitu dengan pihak kampus atau pembimbing? Ada ya. Mungkin nanti tidak hanya dari etnis Sumba ya. Kalau bisa ambil dari etnis yang lain. Etnis yang lain sekalian dilihat juga. Karena kalau hanya mungkin dari satu etnis Sumba misalkan memiliki pola dominan, kita tidak bisa langsung menentukan bahwa setiap etnis memiliki pola dominan kalau tidak ada pembandingnya ya. Oke. PKM ya, menantang kreativitas mahasiswa. Jadi jangan takut punya ide, tidak hanya di pikiran saja, dituangkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Mbak Nomi, selama menuntut ilmu di IKIP Budi Utomo, kesan apa atau pelajaran apa yang sangat membekas bagi Mbak Nomi sampai saat ini? Ada nggak? Banyak sih kalau bilang pelajaran. Banyak ya, tapi mungkin ada satu yang paling membekas gitu yang menjadikan Mbak Nomi ada perubahan atau apa? Pernah ada pengalaman menarik? Kalau pengalaman yang paling ini sih nggak ada, maksudnya saya lihat dari Bapak Ibu dosen juga, maksudnya dalam membimbing gitu kan, dalam mengarahkan, dalam mendukung kami setiap mahasiswa, khususnya kami dari prodi biologi, itu sangat luar biasa sekali bagi saya, karena memang setiap orang itu kan maksudnya daya pikir, daya tangkap dan apa segala macam itu kan berbeda-beda, jadi dosennya itu kayak luar biasa sekali membimbing, mengarahkan, memberikan kayak contoh lah begitu kan, supaya mahasiswanya yang kurang aktif menjadi aktif dan lain sebagainya. Dan tidak hanya memperhatikan yang aktif saja ya, tapi semua dirangkul, bagaimana mereka bisa mengikuti yang aktif. Oke, terakhir pesan untuk mahasiswa lain atau sahabat-sahabat kanal PBSI yang ada di rumah tentang PKM, ajakan untuk mereka agar bisa mengikuti PKM tahun depan, Mbak Nomi. Untuk rekan-rekan atau dari teman-teman jurusan Bahasa Indonesia ataupun dari semua mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, saya menghimbau untuk kita tetap semangat dalam mengerjakan PKM, karena memang sebenarnya PKM itu sangat bagus bagi saya, sangat bagus sekali. Kenapa? Karena di situ kita juga akan mendapatkan berbagai macam ilmu yang belum pernah kita dapatkan. Kita akan mengeksplor segala sesuatu yang ada pada kita, dan berusaha dari ide-ide yang ada juga kita akan mengembangkannya. Dan jangan takut, maksudnya jangan mengharapkan dulu hasilnya, tapi kita mengerjakannya saja dulu, dari hasilnya nanti ditentukan dari proses yang kita kerjakan gitu. Luar biasa ya, tidak perlu memikirkan hasil dulu, ikuti saja prosesnya, karena hasil tidak akan mengkhianati sebuah proses. Terima kasih kehadirannya Mbak Nomi, sudah menyempatkan waktu berbagi pengalaman di kanal PBSI. Mudah-mudahan apa yang Mbak Nomi sampaikan dan perbincangan kita hari ini bisa memberikan ilmu untuk rekan-rekan semua ya. Saya rasa itu untuk perbincangan kita pada episode kali ini. Kita mengambil pelajaran banyak dari Mbak Nomi tentang PKM tadi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ya. Kanal PBSI buat sahabat menjadi lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.